ingkang naminipun ibadah udhiyah utawi yang Indonesia nyebutipun menika ibadah kurban. Ibadah ingkang boten enteng, Pak. Ibadah ingkang termasuk ibadah lumayan abot. Lah kok lumayan abot pripun? Amargi ibadah udhiyah menika boten namung ngedalke tenaga nggih butuh bondo. Lan bondonipun menika boten namung 200-300. Biasanipun menika sakniki di atas 2 juta yen pados napa kambing menika nggih sakniki sing patut 2 juta ke atas ini. Yang di bawah 2 juta biasanya keseh sampai dari hari nah ini 2 juta 100 atau keseh hari Ramilo ibadah kurban mereka ibadah yang awal sangat sehingga nopo kita kedah betul-betul memperhatikan naminipun amalan ibadah mereka berarti sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah. Sedangkan sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah peribadatan naminipun kan peribadatan. Yang peribadatan menika kok ternyata boten ditampi Allah Subhanahu wa taala kinten-kinten rugi napa dibiarkan. Yen kula dibiarkan ini. Wong kelangan tenaga, kelangan bondo. Wis rugi kok. Ya. Amarga napa kelangan kata, boten tenaga, boten waktu bondo iki ilang boten ditampi Allah taala rugi. Nah, supados boten rugi mereka pripun? Pramila amargi amalan ibadah supados ditampi mereka sepindah kedah ikhlas, harus ikhlas lillahi ta'ala ingkang nomor kali mereka ya muttaba'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supados ditampi ingkang nomor kali kurban mereka kedah sesuai kalian nopo ingkang sampun Kanjeng Nabi ajarakan duwatan umat itu kedah sesuai dengan ajaran itu dan Nabi ingkang sampun diterangkan dijelaskan oleh para alim ulama. Lah yen boten kok ibadah sakarepe dhewe paribasan tiyang salat subuh 5 rakaat. Laras napa boten, Bu? Salat subuh 5 rakaat. Nggih boten? Boten laras. Itu perumpamaan tiang ibadah yang buatan tumut aturanipun Kanjeng Nabi. Yang Nabi Muhammad itu mari contoh yang sholat subuh di kalih rakaat. Kok Nabi yang mentang-mentang kuat sholat subuh 5 rakaat ikhlas boten ikhlas. Dek bacane durung-durung tetap boten ditampi berdasarkan hadisipun Kanjeng Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sinten tiyang sing mengada-ada amal ibadah yang bukan dari ajaran Kanjeng Nabi, pramila amalan ingkang sing diada-adakan wau boten ditampi oleh Allah. Utawi man amila amalan laisa alaihi amruna, sinten tiyang sing nindakaken amalan ibadah boten saking ajaranipun Kanjeng Nabi. Pramila amalan ibadah mereka ditolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal udhiyah, padahal kurban menyembelih binatang ternak mereka termasuk amalan ibadah. Terus kedah tumut turunan Kanjeng Nabi. Penting banget. Oh, penting. Terus yang masalah ini boten gaya-gaya. Atasipun menika ampun ngantos ibadah kita pun mudhake atau akeh kok malah boten ditampi sakarepe dhewe boten bakal ditampi. Kalau kita ngedah mangertosi perkawis ingkang kaitanipun kalih ibadah kurban. Sejatosipun kathah pembahasan. Ananging mungkin kalau badhe bahas perkawis sing biasanipun dados problem. Biasanya pun harus masalah
jane kurban menika amalan ibadah sing dipadosi menika pahalane malah justru boten pahala sing ditampi malah dosa sing dadi napa balasan atas apa yang kita kerjakan. Terus kumpul enten kumpulan menika karepe kan ibadahnya kok malah di dalamnya kita ulaan dosa kan memprihatinkan. Karena ibadah kok malah itu dosa. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan menikah mungkin kita bahas seketik, mungkin kita buka pertanyaan jawab. Karena kalau kita bahas runtut menikah mungkin cekap waktu itu. Kalau runtut dibutuh waktu 3 sampai 4 kali pada pertemuan belajar tentang ujian ini. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan memiliki dua yakin mungkin enten panitia, enten boleh pak panitia kurban siapa? Ingkang nomor kali dan itu mesti enten bagian pengkorban, enten boleh. Tunggu ya, dan walaupun tidak semua. Kemudian yang ketiga unsur yang ketiga ini namanya unsur kaum muslimin secara umum. Dan ada hal-hal yang harus kita jaga, hal-hal yang harus kita sadari, ya, supaya tidak muncul masalah dalam kegiatan ibadah kurban. Dan biasanya kadang ada masalah antara pengkorban dengan panitia, antara pengkorban dengan masyarakat, atau panitia dengan masyarakat. Oh, enten mawon masalah. Tapi ibadah kok malah timbul masalah. Nah, supados boten timbul masalah ini kok enten beberapa perkawis ingkang saged mencegah munculnya masalah. Apa kemawon ingkang sepindah menika sedanten nyedah menyadari bilih napa panitia menika dibentuk panitia korban itu dibentuk visi misi tujuan utamanya menika napa membantu pelaksanaan ibadah kurban. Yen napa nggih? Tujuan utama dibentuknya panitia enten ketua, sekretaris, bendahara, bagian wirawiri, humas, terus bagian pencari sapi kan ada. Semuanya itu dibentuk tujuannya satu, membantu agar lancarnya pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Jadi asas yang dibangun di dalam panitia ini yang perlu disadari oleh panitia, saya berada menjadi panitia, prinsip dasarnya adalah ingin membantu. Ya. Namanya membantu itu berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah melihatkan, aku siap jadi panitia, berarti aku siap membantu semampu kami. Allah bismillah. Semoga menjadi amal soleh kami. Kan kata lain. Nah, ini harus dipahami, ya. Karena ketika tidak dipahami, biasanya panitia menikah bukan panitia. Kegiatan kurban menikah diadakan ada panitianya, ternyata justru bukan menjadi ajang untuk beramal soleh, bukan. Justru malah menjadi ajang mencari cuan. Atus finansial. Finansial mereka boleh tak cetaknya lah, boleh duit. Jadi panitia dibentuk ternyata ada yang sedangkan lagi oknum-oknum tertentu dobleng ke panitia, tujuan pun boleh duit. Padahal panitia dibentuk tujuannya apa? Bantu. Berarti bantu itu asas dasarnya bukan mencari upah, tapi apa? Ini bismillah. Saat yakin bismillah aku dari panitia ya ini memang wiri blueprint ke
geteh, liyane mungkin longkang-longkang kene bilang itu sudah menjadi niat. Jadi apun Bismillah yang dulu sih misalnya kok longkang-longkang kok acara kan mau jam 9:30 dibelet, atau jam 10 lagi Dudi misalnya, dan ampun sakit hati lah ya, tata hati aku berarti miliki siap. Yang kayak kan belum siap, belum ibadah. Kalau saya memang meniatkan untuk ibadah, jadi tidak usah ini ya nanti saya ongkang. Itu berarti dia bisa menata hati ikhlas. Memang dia membantu untuk mencari pahala. Menurut angel Pak. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah kasusnya apa kok kami sampaikan seperti itu? Ya, harus sadar diri bila kita menjadi panitia itu asasnya ta'awun 'alal birri wat taqwa, membantu dalam rangka kebaikan dan ketakwaan yang dijanjikan pahala oleh Allah. Ini harus kita sadari karena ada sebagian oknum itu menjadikan ajang ibadah ruhiyah yang menjadi panitia untuk mencari cuan. Contoh, dia ditunjuk padahal dia sebelumnya juga biasa menjalankan bisnis kambing, menjalankan bisnis sapi, tapi setiap tahun dia ditunjuk jadi pencari sapi. Ternyata sebelum itu sudah ada kong kali kan kan baru kami begini kong kali kong jadi ini apa? Jadi ada kong di balik layar ternyata apa? Jadi di kampung yang pernah kami temui, di kampung itu ternyata ada peternak sapi, ada 5 atau 6 peternak sapi. Ada masjid membutuhkan 3 sapi. Bahkan kalau lebih luas sedikit di luar kampung itu, tetangga kampung itu ada sekitar 10 peternak sapi. Sedangkan panitia itu biasanya memprioritaskan wilayah sekitar karena tahu pemeliharaannya kan begitu, karena tahu orangnya, jadi bisa dilihat secara langsung dan itu lebih dekat. Juga umumnya kembali kepada umat Islam yang ada di sekitar situ kan gitu. Akhirnya ternyata ada panitia yang ditunjuk itu sudah kong kali itu ternyata ketika bisa deal-dealan dengan salah satu pihak nanti sudah dijanjikan komisi atau dijanjikan apa? Yang sana sini harusnya fee kan ya? Di segi sano semuanya pak ya, jangan kayak duit bu ya. Di segi sano, makanya apa? Bisa menjadikan sapinya itu laku pak, sapi payu sama itu sapi 200. Padahal yang dibutuhkan yang itu biasanya masjid itu minimal 3. Biasanya pun kalau sekawan itu gangsal bahkan ini itu enten 10. Misalnya 10 bayang, kita bayangkan 10 sapi, pendak sapi 200, bahkan enten 200 kilometer loh, 200. Berarti dia beda loh. Sak yuto sak yuto. Untung masuknya kan, kantong ngerti ngoten niku, dia langsung ngopi ngoten niku, ngedit. Bil ngerti loh, ya oke. Atau kadang yang bil kayak bil aku kadang lain. Kadang pemilik sapi itu sudah menjanjikan, ibu aku bil apa? Bahasanya kan ngoten. Nah itu menjadi apa? Sebenarnya ajang amal ibadah salah niat menjadi apa? Mencari uang, mencari cuan. Ini harus dipahami Pak. Akhirnya ini jadi masalah. Padahal sing nyambutnya buatan naming sing cari sapi loh, kan katanya udah loh, itu yang mudah. Makanya kalau di dalam hukum Islam, ya, setahu kami pahami dan penjelasan para ulama itu, ketika sebuah organisasi panitia seperti itu kok si fulan ini dapat fee, maka uangnya dikemanakan? Dikumpulkan ke panitia. Fee-nya tadi dikumpulkan ke panitia, kemudian dibicarakan bersama. Iya, kenapa? Uang itu mau di DPI, ini kemudian ketua sadar diri loh, bicara
bijaksana sing golek sapi itu berkenalkan sekitar Solo. Mereka ada masjid itu kemarin saya isi di Jalan. Saat kami nyari sapi itu sampai Wonogiri, karena dulu kemarin waktu sapi agak susah loh ya, karena sakit ya, tidak sembarang sapi dijadikan jalan masuk Solo. Kita nyari Wonogiri, nyari sampai Pacitan, Seragen, itu butuh waktu, butuh apa? Kenapa banget? Memiliki Pacitan di bulan namanya saja, ya. Itu 1 jam lebih P yang balik dari 6 jam Mbak, 6 jam 1 hari. Misalkan kalau dia kerja itu berapa? Anggap saja misalkan 100.000 kan. Kalau itu 6 jam misalkan satu hari paham. Kalau seperti itu kita kasih, kalau tidak 100.000 misalkan 50.000. Bijaksana dan sisi punya ternyata ini loh. Sisi punya toke beda sini wira ini di pada PKP saya yang sakit ya. Makanya panitia terkhusus ketua ataupun yang lain harus bisa lebih bijak sana itu kaliannya pun karena atau terlalu banyak memakan bisa dipahami ya. Prinsip panitia itu adalah membantu, bukan mencari uang. Mungkin yang kedua agar tidak muncul masalah nilai. Yang kedua itu terdakwahkan komunikasi yang lancar antara satu panitia, yang kedua pengkorban. Ya, hendaknya ada komunikasi terus. Ya, ada komunikasi, jangan sampai terputus komunikasi antara pokoknya saat ini konten grup WA data wae korban siapa masukkan semuanya ya. Grupnya siapa saja dimasukkan semuanya, komunikasi sekali pertemuan mungkin atau 2 kali pertemuan, sisanya lewat WA. Itu juga tidak masalah. Yang penting ada komunikasi antara pengkorban dengan, jangan sampai timbul masalah Pak. Karena kurangnya komunikasi dan izin daerah pondok panjangnya juga konsultasi kan gimana nanti Bapak jatah sapi yang 7 orang masing-masing orang itu anggap saja sudah kami jatah keputusan panitia itu 1 orang anggap saja 5 kilo kan 1 orang 5 kilo. Nah kok jadi konten harus jatah 5 kilo. Lah kok enten setunggal tiang saking sapi di bawah enten setunggal tiang itu nyuruh tambahan kagem cinta. Kalau kita dalam pun menikah enten karyawan pun sekitar 10 kurang lebih 10 orang Pak. Itu dijaluki mereka panitia. Dan ini sing setunggal wow nenteng mulai menikah siji setunggal resek sing 5 kilo. Nomor kali digos kalah gansal 10 renteng plastik dibetok. Akhirnya muncul apa? Masalah. Betul betul. Itu secara boleh muncul masalah. Kalau belum lihat itu nenteng setunggal. Tempat korbannya ini kan nenteng setunggal lagi. Lah kalau ini nenteng sing kan jadi bedi sing kiwa 10. Wah, mesti muncul. Lagi piye panitia ora dibilas. Nah, ini namanya. Tapi coba ketika ada komunikasi yang baik antar pengurus sama panitia dan tentunya kan ada keputusan antar panitia sama pengorban ya. Oh nanti misalkan ada jatah minta jatah tambahan di luar jatahnya ya itu maksimal misalkan 2 kilo atau 2 plastik. Misalkan ada keputusan seperti itu ya. Melihat mungkin kasus yang kemarin ada persoalan apa saja di data, diantisipasi, dibicarakan antara panitia dengan pengkorban. Insya Allah tidak akan ada masalah. Ketika terus dijalin komunikasi, tapi komunikasi bukan saya wes aja. Meski ada masalah. Namun itu, kalau kita kerja, kita perhatikan ini supaya sudah muncul masalah. Namun persamaan persepsi antara dan 1 pengkorban, 2 panitia,
Tiga, kaum muslimin secara umum harus ada persepsi yang sami tentang ibadah kurban. Persepsi ini pun boten sami, enten mawon fitnah, enten mawon masalah. Yang zaman dia terus anyaran-anyaran dari kata kajian yang ini pengkorban jalur jatah itu biasanya enten masyarakat sing korban dulu. Korban lain kelas wis dikorbanke di jalur jatah. Padahal di dalam aturan Islam sah-sah mawon pengkorban menika misalnya korban sapi, korban apa? Korban kambing makanya korban kambing minta nomor jatah si samping pun ya tunggal sebelah kanan misalnya asal ngoten niku ning ya pun sing sapi kok jatah dhewe boleh asalkan apa dirembuk sak grup Pak nggih. Nah pun sak grup boten enten rembukan sing siji jaluk sikil sing jaluk sikil sing kacau kemarin ini Pak itu ada sing tak terus tak jaluk buntut itu jaluk buntut kabeh nah repot wis. Artinya ya bagaimana keputusan 7 orang masa boleh sakit kalah, makanya diputuskan saja ya untuk sapi nanti akan dibagi oleh pani ya kan soalnya yang sangat mendesak itu apa? Bujuni nidang butut misalnya buatan nggak yang pun sing menang ngalah ya sebetulnya kayak sing ibu kawan kan ada ya misalnya pun darurat ada itu yang buatan makan butut kita anak ego boleh buntut terus lagi. Makanya ini darurat yang ada ini. Ini pun sing umum kalah kan badan itu dikomunikasi. Jadi soalnya ketika komunikasi itu terjalin dengan baik, insya Allah akan meminimalisir masalah. Jadi persamaan persepsi ini penting. Nah ini perkara sangat dulu. Kadang masyarakat atau kaum muslimin secara umum itu pasti ada persepsi bilih binatang korban itu pun los itu daging pun milik masjid atau kadang milik Allah. Akhirnya pun Allah pas bersih set nonton lebih tinggi. Utawi yang terus sejak awal itu rajin bersih itu Allah pedus lah, rajin banget. Ternyata Allah misalnya siapin plastik resek biasa lagi tinggal boleh resek baru mundur teratur bisa pakai padahal buatan tumut biasanya ini kasus jadi tidak cuma satu tempat ada tahu kasus itu satu kepala dua sikil kaki ini mesti ada sing ada sing kira bisa dikasih ada sing membuat ini kayaknya membuat kadang itu terjadi karena masyarakat atau kaum muslimin itu gak ada pola pikir bahwa niku pun tidak terus amalan ibadah terus milik Allah kita ngambil tidak apa-apa kan ada pikiran apa niku atau ini gini masjid pun buatan gini pengkorban itu kan apa gambaran ini kan buatan enggak laras lah sing laras informasi sing laras itu daging kurban itu tetap milik pengkorban atau paling tidak diwakilkan sama panitia sehingga kalau ada orang yang menginginkan buatan pengkorban kok menginginkan kita butuh banget sikil bang ini buatan makan sikil kita reso tulu nah misalnya begitu pun ada bagian sikil atau sikil melindungi sikil pedus ini pun silahkan temui pengkorban atau ditemui panitia. Saya ini temui panitia. Panitia nanti menyampaikan kepada pemilik daging atau pemilik kambingnya atau sapinya, baru nanti boleh tidaknya panitia baru menyampaikan ke pihak yang meminta. Nah saat ini bayangin lah, ibu ya, dagingnya milik pengkorban. Ini buatan enten kaitanipun yang boten duweni kok ngerti nguntut keboke plastik sempete katok. Itu namanya apa? Tanpa izin pemiliknya. Namanya apa, Bu?
Mungkin bahasa halusipun menika nyolong. Ini jelas. Karena itu daging milik sinten? Daging itu milik kurban. Ya, coba diserahkan alokasinya, pembagiannya kepada panitia. Makanya tadi silakan kalau memang butuh kaki, komunikasikan sama pani. Ya mas, aku yang misalnya jalur capitan jalur kaki, boleh tidak? Atau coba saya tanyakan ke pemiliknya misalkan. Ya, WA juga bisa kan, Mas? Ya, ada yang minta aku kaki, boleh tidak? Oh, tidak apa-apa, silakan kasihkan saja. Jadi kan sedekah pemilik korban kepada orang yang meminta. Sangat boleh kalau seperti itu. Kalau tadi ngambil tanpa seizin, berarti itu kan namanya nolong atau mencuri. Jadi haram apa haram? Tahu bilang ini, sing parah nih dulu, parah nih lakukan dulu ya. Sing parah dulu, itu kuat itu. Ya tapi kita itu ternyata. Kalau sing prihatin menikah, sing cerita itu ya jamaah pengawasan ya, adalah dan misi ada bijak mangan. Mau soto pecah, ya soto pecah angin. Kami makan kok cerita, saat ada yang mau dilatihkan sama Mas. Nah, enten ibu-ibu ini kadang pas ibu kurban ngono sambunge kraseke boten nangis tunggal. Kresek. Dan ini apa Mas? Yo kadang itu kan sikil tadi di diobori ngoten ya. Dikeropok itu ya, kadang yang dikeropok enten sing di panasi ya. Kalau kadang yang ketinggalan ibu ya kadang di bapak-bapak tergantung masing-masing. Dan ini ibu-ibu sekarang ibu-ibu dan itu biasanya langsung dilebokke kresek. Sing prihatin itu apa? Ibu-ibu itu jilbaban juga ingkang nomor kali biasanya itu pengawasan paling jenengan tunjuk loh Pak karena ini astagfirullah kok iso kan makanya ini keluar cetakin ya. Dan kalau ditanya oleh Allah itu biar sudah saya sampaikan ya Allah, kalau itu hukumnya haram. Jadi tidak ada kaitannya pengajian ikut pengajian saya sudah saya sampaikan di majelis pengajian. Kalau mengambil tanpa izin itu namanya mencuri barang curian. Kalau kita konsumsi artinya itu barang yang haram. Kalau barang haram kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu artinya kita menanamkan api neraka di dalam tubuh kita. Na'udzubillah min. Semoga dengan saya menyampaikan seperti ini untuk kelingan dan juga orang dilingkikan buatan. Maksud saya nyampaikan kok untuk badan itu kali sepatu kemutan itu ya, kita menyatakan sana-sana. Jadi yang ketiga berarti ya, menyadarkan atau menyamakan persepsi tentang ibadah kurban antara satu pengorban, panitia dan kaum muslimin secara umum. Makanya sudah pas kita ngadakan kajian seperti ini. Semoga ketika seperti ini berarti kan tahu ya repotnya adalah pas tidak bisa menghadiri kajian yang dipahami masih seperti berarti tugas panitia sudah mengimutakan kalau kan saya muncul di Mas tidak ini sopo Mas misi ini sopo lulus ini masjid masjid lu kata yang lebih ini saja yang masjid bangsa jani dari tugas panjenengan mengimutakan kenapa itu kaki masih statusipun pengorbanan dengan umur tapi panitia insya Allah yang akan salah. Dan insya Allah yang panitia jenengan kok tampil wani ngomong jenengan yang menjadi tenanan misalnya ya insya Allah tampil belum usah khawatir. Kadang sikil dia lagi musik kan budi ya kadang dicek budi kan ada di beberapa tempat tuh bingung mengalokasikan kaki karena perumahan ya. Jadi perumahan itu kaki kepala bukan belum. Nah kayak ini diusik di rumah sebuah di sana ada. Yaudah sih sampai ada sekian banyak kaki oke itu dibagikan gratis sinkron mandat silakan. Next karena perumahan di Boten sih budayanya dipanggilkan orang luar betul itu kepala katanya pondok itu ada apa-apa ya asal kepala asal kaki ya asal kanan dan kaki. Pemahaman visual dan masih kata persoalan tentang rupiah
yang sebenarnya perlu kita sampaikan. Mungkin sebelum kami lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Yang yang 2000 di dua ngaji mereka. Ada yang tanya? Itu angkat tangan tadi anak saya Pak. Kaitanipun penyembelihan benjing ini kan diprediksi enten geser, enten sing Rebo, enten sing Kamis. Itu saya mengke belahe nggih bibar salat menawi Rebo bibar salat langsung napa nggih ngentosi sing Kamis enten kadang kan mbok menawi napa kolektifnya enten sing enten. Nah, ini harus kebesaran hati dan kebijaksanaan satu ketua panitia memutuskan, dua kebesaran hati para korban. Kalau memang sudah terjadi, atau sipun kumpulanipun mereka di wong itu adalah kok wong loro itu hari kedua sing sisanipun yang gangsal mereka hari pertama. Misalnya pun wonten niku ada dua kemungkinan. Satu, carikan pengganti. Carikan ganti lukiran. Lukiran statusnya dilukir. Saya ikut sapi yang itu. Yang hari kedua, misalnya seperti itu, lukiran yang kedua. Kalau tidak memungkinkan, mungkin masih sudah harus ada saling toleransi disembelih di hari tasrik. Hari tasrik itu kapan? Hari kedua. Berarti setelah hari raya, besoknya lagi, dan besoknya lagi 3 hari setelah hari H, itu namanya hari tasrik. Kita diperbolehkan dan hukumnya juga termasuk sunnah menyembelih di hari tasrik. Tidak masalah, tidak berdosa dan tidak mengurangi pahala. Walaupun kalau di mana yang lebih afdol, ya afdolnya yang di hari awal kan gitu. Tapi kalau mau disembelih di hari keduanya, ketiga, keempatnya boleh-boleh saja. Makanya ya sudah panitia putuskan ya sudah, karena memang sudah 50-50, 3-3 misalnya lagi, atau 4-3, ini kok tidak sama, kita putuskan untuk menyembelih di hari yang kedua. Kedua kan hari pertama itu hari raya, hari kedua atau hari ketiganya kan gitu. Pokoknya pas di hari tasrik. Kenapa? Karena ketika yang beranggapan ya, atau solusi yang ketiga, kami sampaikan solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga apa? Ya. Solusi yang ketiga yang idnya di hari kedua, ya bismillah ikut idnya yang di hari pertama. Bisa dipahami Pak? Kalau misalkan ayat-ayat pokoknya kudu dipilih dino hari yang pertama, harus kita belum itu balik kalau mesti misalnya kayak gitu kan kadang ada tipe orang itu untuk ngomel lah, diwain malah ngomel itu ada diwain ngomel pun ya misalnya macam itu. Kalau misalkan memang tidak bisa betul-betul tidak bisa, sistem 3 orang tadi yang mau hari kedua jadi difahamkan. Kalau tidak bisa solusi pertama kedua, solusi yang ketiga silakan ikut hari Idnya di hari yang pertama. Kalau dari pertama selesai lagi. Kalau tidak bisa seperti itu, diusahakan ya, solusi yang terakhir yang keempat di hari yang disembelih hari yang kedua setelah atau hari pertama setelah hari H. Idnya hari ini, berarti disembelih besoknya. Harus bisa saling berlapan. Nah, ada wong yo kurang boleh biar pun ngantos pengen ibadah kok malah di masalah ini namanya. Tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu buatan asal longgar tanpa ilmu bisa dipahami ya. Jadi jalan keluarnya di buatan ilmu. Silakan makanya komunikasi antara panitia dengan atau sebelum hari ini sudah dipersiapkan dulu. Ini yang ikut hari pertama. Siapa saja? Langsung saja kumpulkan Pak ya. Yang ikut hari pertama 7 orang, hari yang kedua siapa?
ya ini. Nah, jadi panitia ya kalau memang sudah niat, kalau mau hari yang pertama sama yang kedua silakan kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, biasanya kemudian harus di luar kelas. Kalau tidak kamu mau ini, gawe kan waktu misalnya waktu itu, handphone diputuskan hari yang ke satu yang kedua mau lah ya. Ya, diputuskan hari yang ke dua. Bisa dipahami Pak ya? Kalau masyarakat paham dan itu perbedaan tidak masalah Pak. Perbedaan tidak masalah. Oh di sebelah dari yang kedua ini biasanya Pak komentar sing gue dengar pas itu nih mau hari raya orang gede orang nyate ya kamu dengan masalah ya Mas kan wajar kan panitia itu ada problem yang harus diselesaikan dan diselesaikan dengan bijak sana apa kayak barangku yang wis elan Pak panitia saran Pak. Yang elan kon nyembelih dhewe. Harapan kula ora melu. Aku tak jaluk tak coba wedhus sak beli dhewe ning kene. Kan ngoten Pak. Karena apa tidak mengikuti kan sudah diserahkan ke panitia berarti kebijakan kalau bisa kan seharusnya sadar diri diwakilkan ke panitia kebijakan berarti wis pasrah karo panitia. Kan ngoten Pak. Wis dipasrah ke panitia kok berarti sembelihnya cik. Oh awake ngira Pak. Oh, alam disuruh ada masih. Saya dan pertanyaan yang lain. Kalau adalah sajang untuk yang bersama yang biasa mencari data. Kan jadi problem di masyarakat terkait karyawan ini bukan. Yang menjadi problemnya seperti itu. Aku tak jalan juga ada pemilihan masalah. Dan juga perlu komunikasi. ya. Jadi begini Mas. Tambahan hukum kan hukum tambahan itu sebenarnya ya boleh saja kan gitu. Yang dagingnya kurang dipelah monggo ditambah cikur kabeh. Tapi ketika daging wis minim, jatah sudah dijatah masing-masing. Lah kok wong liya dibikin bener. Artinya jatah pengorban sudah ada jatahnya. Tentunya panitia kan langsung hitung. Jadi sisanya berapa kilo anggota masyarakat kita ini di sekitar ini dijatah berarti sudah minim Pak ya. Misalkan cuma 1,5 itu cuma dapat 1,5 ini baru rata. Kan begitu. Nah kok tidak ada kaitannya karyawan orang luar semua, bahkan di daerahnya pun juga menyembelih di jalur kiri. Kalau kita berbicara kebijaksanaan, tentunya sing jalur itu ya kudune kertos kan udah Pak ini pun diolah alih. Jatah itu pun dibrasnya ke wilayah sekitar. Yang jenengan nyuwun kagem karyawan pun panjenengan. Yang bersijin kan sakit dipun kecil Pak ini terus mau 5 atau 10. Kan yang kok ini kan kuatan niku kita boten saged melakukan. Insyaallah yang pun bijaksana boten kolotan Pak. Besok pun boten apa tak jiwin lan dini. Jadi sekali lagi komunikasi dan dipahamkan di acara ya. Nah ini sudah kita perhatikan Pak nih. Sudah kita lakukan itu masyarakat cuma dapatnya satu. Itu pun mungkin nanti kurang kalau dia minta tambah kurang. Betul nanti. Ya, mana? Semoga yang lain. Jadi kata masalah korban. Tentunya boleh terus masalahnya terus kita ada masalah. Kata korban mengatas status tentang yang berbeda tadi Pak itu menjadi masalah. Eyel-eyelan tentang yang berbeda. Eyelan ini ngawur lah. Yang pertama itu lebih baru. Wong kok kan malah kan ada siang sunnah Arafah ada 9 ya kan itu puasa Arafah biasanya kan kita berpuasa ini bulan apa bakdo kok malah poso kan ada ramal sholat kue malah dosa kadang ada itu
Sing hari kedua gimana? Lalu mulai bakdo malah beli terus beli sapi sembelihan boten sans elan boten itu namanya debatku musik boten gadah dasar asal ngawur bakal gadah kamu terus pun mas ini pun yang hari pertama makanya tadi yang mau hari pertama boleh silakan. Cuma nanti untuk menyembelihnya di hari yang kedua misalkan biar foto vlogging dan foto pena misalnya Allah bisa tentang panitia misalnya atau tentang tukang jaga ini angsal jatah tambahan. Ya biasanya memiliki tukang jaga nomor dia mbak. Ya mbak, dari panitia. Bukan mudah tukang jaga lagi. Biasanya beberapa tempat itu mudah tukang jaga. Tukang jaga ya langsung sampai terpisahnya organ besar lah. Bisa nanti diserahkan ke panitia. Tukang jaga satu sapi itu sampai 600 biasanya. Nah, kalau tukang jaga seperti itu boleh nggak kita kasih daging? Ya. Kalau dikasih daging sebenarnya boleh, asalkan statusnya adalah hadiah atau sedekah. Nah kan ada larangan tidak boleh memberi upah kepada tukang jaga dari daging. Ya benar tidak boleh. Ketika daging itu statusnya sebagai upah bisa ditambah. Terus belanjanya tukang jaga mau diparingi loh daging. Ini kesimpulan angsal. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali. Amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aku berada tukmi. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk ngurusi binatang sembelihan beliau. Wa an ufassila biduhumiha wa an ufassila luhumaha wa jilaliha wa juludiha wa jilaliha wa an la u'tiyal jazaa minha. Saya disuruh itu meninggalkan semuanya, baik daging, kulit ataupun jilalnya. Ya. Dan saya dilarang dan kami tidak memberi upah kepada tukang jagal itu dari binatang, daging binatang. Dari situlah makanya ada larangan boten asal ngupai tukang jagal daging daging itu sambil mawon ngedol daging itu haram. Tapi ketika status daging dipalingakan di mata tukang jagal mereka statusnya hadiah, statusnya sedekah, ramila mereka boten apa? Apa lagi? Terus ini saya nanti enten acara makan bersama, dan masjid misalnya, utawi dan area tempat membeli makan sarang-sarang, nggak daging pun, udah pedet sakit dari korban. Angsal bulan dulu, buatan angsal dulu. Biasanya itu ada di pandetnya biasanya ada di angsal kalau membuatkan kita urai loh, kita urai satu-satu. Dan terus karena status daging mau jadi dari sini pengkorban kan ada, berarti seharusnya itu harus seizin pengkorban atau seizin panitia karena sebagai wakil pengkorban izin kulit. Dan itu tidak harus diambil dari jatah pengkorban. Misalkan pengkorban jatahnya 5 kilo untuk masak di belakang diambilkan lagi, yang 5 kilo tadi dikurangi, jadi jatah pengkorban tinggal 3 buatan diambilkan dari situ pun tidak dari jatah korban pun juga tidak masalah. Seperti pembeli daging izin kalian para pengkorbannya, pengkorban pun pasrah kalian panitia izin buatan panitia. Panitia, ini panitia tidak apa-apa bukan ansal pembuatan ansal, sing penting ansal isi. Lah ya kata mas biasanya bentahun ini kok buatan pernah izin bergoni gitu pengertos, pengkorban pun ngertos panitia ini kok programnya panitia pengkorban buatan itu sing mengganggu gugat.
Bukan ada yang mempermasalahkan itu pripun. Kedai sedia yang pun buatan itu al-adah sebuah kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Artinya kalau kebiasaan buatan itu para korban dijadi benar tos, maka boleh tanpa seizin para korban karena sudah menjadi kebiasaan uruf atau kebiasaannya seperti itu ya sudah. Dan mereka biasanya pengorban itu benar tos, kan ada. Jadi boleh. Ya. Karena ada sebagian kaum muslim itu buatan turun makan. Saya tidak makan. Oh itu dari korban jaga sopir. Terus selanjutnya sakiti jenenge acara ngoten niku. Jenenge kurban ngoten niku kan kadang butuh plastik jadi ada iya lho. Benar ini kadang yang mengenangkan acara ngoten niku yang itu biaya kan acara buatan namin daging dipakan mentah-mentah ya. Butuh lombok, butuh berambang, butuh bawang, butuh kecap, bumbu sedangkan itu masih di rumah lumayan orang ada wasak kampung kan ada. Nah itu dengan itu saat itu nah ini dia nah ini kan rasional. Kalau itu biaya rasional betul itu diupayakan yang diupayakan adalah biaya operasional dan jangan menggunakan dana masjid. Biasanya dana operasional itu didapat dari satu para pengkorban, jadi nambah biaya, atau dua diambilkan dari iuran apa? Disediakan. Jadi untuk hati-hati disediakan kotak infak khusus untuk acara kurban dan jangan tahu ini untuk acara kurban masak-masak dan sebagainya itu pakai uang ya kita putarkan itu lebih selamat pakai uang sendiri ya atau kebijaksanaan karena ada komunikasi sama pengkorban ketika disampaikan kepada pengkorban karena ada satu dua orang mungkin orang yang mampu mas masalah dulu tak tanggung asal udah boleh Pak ada sing setunggal terus beras berasnya tak kayak karung yang juga nih kalau saya kata itu asal buatan asal Pak makanya harus ada komunikasi dan ingat tidak boleh menggunakan kas masjid yang ini kalau dalam usaha masuk tidak boleh karena itu bukan kegiatan masjid yang dilakukan dari kegiatan itu tidak pengkor sebuah masjid jadi kan ada nih untuk siar Islam dan mendatangkan kemaslahatan kan ada kebaikan yang kita buyung rukun yang dua area ini orang sembar akhirnya kan area dekat masjid itu aja berkanan ini tidak boleh menggunakan kas itu ya sebenarnya 5 menit lagi itu dan untuk oleh cuma 7 orang misalkan untuk pertahanan 3 juta 200 juta ya misalkan dari salah satu hamba Allah itu kok tuku sapi kok bersyukur minta kok kurang nemu ada bahwa tak tahu itu 25 juta dia dari nombori yang ini bukan kolektif dari 7 orang tadi akhirnya kan saya nambahin sebentar jadi berarti kalau itu dua nambahin nanti dari nambahin itu 7 orang kok sudah apa ketika penyembelihan posisi hewan korban itu apa harus ke bahasa atau kayak amatir tak korban itu bebas berdasarkan disuruh mana yang diatur. Yang pertama, kalau ada yang nambahi seperti itu, yang boleh jawaban boleh asalkan dari 7 orang pengorban. Kesamaan nominal, ya, iuran pun sami menika, ya, menika tujuanipun apa? Yen boten enten kesenjangan, kan boten. Tapi kalau dene enten sing nambah, iku sangat diperbolehkan asalkan 7 orang tadi Pak, dari 7 orang gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
Apakah sapi harus menghadap ke arah kiblat? Tidak. Sapi menika disunahkan menghadap ke arah kiblat. Sunahnya menghadap ke arah kiblat. Tapi kok ternyata ketika dijatuhkan ya, malah munculnya ngalor ngidul, radang dibeleh malah beruncal ya. Akhirnya pun beruncal wadep mulai dan disembelih sak madepe ten pundi kemawon menika kan. Makanya tadi sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Nek kok ewa dini boten saged nggih pun sak madepe sing siji boten madhep-madhep. Boten saged nggih. Ada lagi? Terus begini, masalah yang kemarin saya masih info lihat kadang terjadi meropel pembelian sapi. Meropel proses meropel itu betul mas. Misalnya kita datang ke satu kota, ada langsung beli di 3 tempat. Kan biasanya kalau beli langsung itu harganya, nah bisa dari turun. Bahkan untuk di kota sadar, kalau boleh langsung tugas sekawan kan ada. Nah, hal tersebut boleh atau tidak? Ya. Ketika belinya meropel seperti itu, kalau belinya meropel seperti itu, hukumnya boleh. Asalkan nominalnya sesuai dengan nominal iuran per kelompok. Kalau misalkan iurannya itu 3 juta dari berarti satu kelompok 21 juta. Diropel di rata-rata berkisar antara semuanya itu di bawah 21 juta kan gitu. Harganya berarti semuanya itu adalah dari 21 juta ke bawah. Nah kadang yang menjadi kesalahan menika diropel produk gede sedikit, maka gedenya akeh. Produk gedenya akeh, harganya itu 24 juta. Akhirnya diropel, ya wis, sing harganya 24 juta, sing iki karena produk cilik ya, cocok itu harganya tambah 19 juta, 19 juta, 19 juta, sing setunggal harganya 24 juta. Yang tertinggi produk kayak kan. Nah, praktek yang semacam itu praktek yang tidak diperbolehkan. Karena apa ya? Kalau bukan sama dari kimau disimpan sing dibuat tambah, kan ada. Angka itu sinten? Angka itu kelompok orang-orang di kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 4 itu tidak cukup kok ditambahkan diambilkan dari sini. Apakah sudah mendapatkan izin? 1. Kedua, kalau ditambahkan berarti sing iuran yang kita nolak. Wong akeh. Kan ada. Ya nominalnya sing iki atau sedikit kan ada. Jadi yang iuran banyak. Kalau iurannya banyak padahal sapi itu kata Rasulullah, kata para sahabat di masa Rasulullah, mereka itu wafil baqaratin sab'atun. Ya. Kami itu berserikat iuran barang-barang itu kalau untuk beli sapi maksimal 7 orang. Lah kalau ini malah memilih iurannya dia wong 1.000. Asal menggoda sesuai aturan goda. Kalau tidak sesuai bagaimana? Itu katanya kita harus lebih berhati-hati. Tidak boleh panik. Allah alam besok mungkin itu kita cukupkan dulu. Semoga sedikit yang kami sampaikan tadi bermanfaat ya, untuk saya pribadi khususnya dan semoga itu bermanfaat di mata jamaah sekalian. Dan kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami kembalikan kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.